mulailah keluar dari zona nyaman kalian. Bukan keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman. Iya. Mulailah hal-hal baru. Siapapun bisa jadi apapun. Dengan percaya diri, kita bisa menunjukkan karakter kita kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Family, kembali lagi di podcast Family, cerita kalian, inspirasi kita. Kembali lagi dengan saya Naila Rahma selaku host pada episode kali ini, tempat berbagi ruang cerita inspiratif dan perjalanan kreatif anak muda. Di episode kali ini, kita akan berbincang di dunia visual dan estetika yang dapat kita kenal dengan modeling atau musa. Nah, bersama kita sudah hadirkan seorang talent muda yang sangat terlibat di dunia kegiatan sosial dan juga visual dan juga pernah tampil di seni panggung. Nah, mari kita sambut Reva Adia Pramesti yang akrab kita sapa Kak Eva. Halo Kak Eva, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Kak Eva? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai nih, boleh dong Kak kasih profil singkatnya terlebih dahulu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Dia Pramesti atau sapa Eva. Aku merupakan mahasiswi semester 1 jurusan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora. Dan aku merupakan model makeup atau disebut juga muse. Boleh jelasin dulu kan, MIF itu apa, muse itu apa, kayak modelnya itu apa gitu. Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Muse itu apa sih? Jadi muse itu adalah sebuah kanvas hidup makeup artist atau disebut juga MUA. Jadi muse itu adalah media untuk MUA belajar atau berlatih makeup kayak gitu. Oh gitu. Nah, apa sih yang membuat kakak tertarik di dunia modeling ini? Oke, untuk tertarik di bidang modeling tersendiri itu dimulai dari pada saat aku SMP. Jadi pas aku SMP itu ada program TV, judulnya itu Indonesia Next Top Model. Nah di situ tuh ada salah satu peserta termudanya, usianya masih 18 tahun yaitu Kak Audrey Bianca. Nah dari situ tuh aku nonton terus program TV-nya, aku jadi terinspirasi untuk bisa jadi model. Nah setelah aku SMP, berjenjang ke aku masuk SMA, aku lulusan SMA PKP Jakarta Islamic School by the way. Nah, di SMA aku itu ternyata udah banyak nih teman-teman aku yang memang sudah jadi model. Ada yang jadi model katalog, ada yang jadi model pakaian, retail, model brand-brand sepatu, dan lain-lain. Nah, dari situ tuh aku mungkin jadi lebih terinspirasi untuk jadi model. Nah, titik awalnya aku jadi muse itu adalah ketika aku pulang kampung kemarin. Aku pulang kampung ke Lampung, ternyata sepupu aku itu adalah seorang muse atau model make up. Aku lihat SG dia tuh di make upin jadi pengantin gitu. Ya, aku kaget dong. Lah, sepupu aku udah nikah kah gitu. Ternyata dia cuma jadi model. Nah, dari situ aku ngobrol-ngobrol sama sepupu aku, ternyata ada yang namanya model make up, yaitu media untuk MUA berlatih make up kayak gitu. Karena zaman sekarang tuh kan udah banyak ya tren-tren make up, ada make up Latina, make up doi make up, ya kan? Benar. Ada make up adat, Thailand make up. Nah, para MUA itu butuh media untuk berlatih, maka dari itu aku jadi model make up gitu. Berarti selama di sekolah ini emang mayoritasnya itu make up atau gimana nih Kak? Oke, untuk aku sendiri di SMA PKP Jakarta Islamic School itu kurikulum merdeka, tapi emang udah banyak teman-teman aku yang berbakat di bidang modeling kayak gitu. Apa sih Kak hal yang membuat kakak berkesan di dunia modeling ini? Oke, sebelumnya aku sendiri terjun di dunia modeling ini masih baru ya teman-teman. Aku bukan expert, hanya saja di kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku sebagai model makeup. Aku tuh mulai jadi model makeup baru bulan Juli tahun ini, 2025. Yeah. Benar-benar masih maba banget iya, gitu ya. Betul. Setelah aku lulus kelas 12, aku cari kegiatan nih yang bisa positif dan juga bisa menghasilkan. Maka dari itu, aku berminat untuk jadi model makeup. Nah, hal apa sih yang berkesan bagi aku sebagai pemula itu adalah ketika aku didukung sama teman terdekat aku juga dianterin ke job pertama aku bahkan waktu itu. Jadi itu sih yang gak bisa aku lupain. Keren banget. Terus
ketika kakak menjadi modeling ini, apakah kakak pernah mengikuti kayak kelas model atau emang otodidak cari sendiri atau di kayak di sosmed atau dimanapun gitu? Oke, untuk saat ini tuh aku masih belajar sendiri atau otodidak ataupun belajar dengan media sosial media gitu. Jadi aku bisa belajar dari Instagram para miss-miss yang sudah ahli kayak gitu. Oh, seperti itu ya kak. Terus apa sih kak yang kakak suka dari modeling ini? Apakah kayak fashion atau lebih dominan ke make up dan lainnya? Oke, sebagai model makeup ini aku bukan hanya sebagai model makeup yang nunjukin wajah, tapi juga aku bisa memperagakan pakaiannya, pakaian kebayanya kah, atau pakaian wedding dress kah, gitu. Jadi aku bukan hanya mengekspresikan wajah, tapi juga gestur tubuh aku. Aku bisa mengekspresikan, mengeluarkan supaya makeup itu jadi lebih hidup kayak gitu. Seperti itu. Iya. Terus kalau sebelum kakak menjadi model ini, biasanya kakak ngapain dulu nih? Entah Oke. itu kayak make up dulu atau emang proses sebelum modelnya gitu. Oke, jadi sebagai seorang muse atau model makeup, kita itu bekerja sama dengan makeup artist, lalu juga hairstylist atau hijab stylist, dan juga fotografer. Kita bekerja di studio, setelah itu kita akan memulai prosesi make up-nya. Jadi seorang muse itu ketika make up-nya sudah jadi, itu akan menjadi portofolio untuk makeup artist. Nah, jadi proses apa sih sebelum make up itu? Aku datang ke studionya. Setelah itu aku harus memastikan wajah aku itu dalam keadaan bersih. Aku bersih wajah aku dulu, terus aku persiapan ganti baju dulu. Setelah itu dimulai proses make up. Setelah proses make up itu, sebagai seorang muse kita harus bisa berdiam diri di make up berjam-jam. Sejam, 2 jam gitu. Itu nggak luntur itu kak make upnya? Enggak dong, karena kan makeup artist tuh harus berlatih gimana nih make upnya supaya tahan banting semalaman, seharian. Kan kalau untuk acara, untuk wedding itu kan bisa seharian kan? Iya. Gitu ya kak. Terus selama jadi muse itu apa sih tantangannya, kayak mulai dari ekspresinya tuh apa aja tantangannya yang kakak rasakan selama ini? Jadi sebagai seorang muse itu bukan cuma duduk diem aja di make upin ya. Jadi seorang model makeup itu kita harus bisa tahan diem berjam-jam, terus juga harus kuat dengan lighting, karena kan kita di make upin itu dan sesi photoshoot itu banyak lampu-lampu ya, banyak lighting. Kita harus bisa tahan nggak silau, terus juga kita dipakein soft frame berjam-jam, pakai bulu mata berjam-jam, kita harus tahan juga. Dan juga kalau di make up lagi eye makeup itu kita harus bisa tahan geli. Kayak misalkan dipakai eyeliner bawah gitu, kita harus bisa tahan geli. Kayak gitu sih. Nah, pasti kan kalau orang pertama baru pakai soft lens atau pakai ini kan pasti agak susah tuh ya kak. Nah itu gimana sih kak biar bisa tahan gitu? Nah kalau gitu harus banyak-banyak berlatih gitu. Wah. Terus sebagai seorang muse itu nih kak, skill apa yang menurut kakak itu paling penting? Oke, selain untuk gaya-gaya ya, yang pasti gaya-gaya ya, harus banyak gaya. Setelah itu yang pertama kita harus mengutamakan etika, karena kita bekerja sama dengan para MUA, para fotografer, dan juga hijab stylist. Kita harus mengutamakan etika yang pertama. Kita harus tahu posisi kita, harus baik dan pengertian sesama gitu. Posisi maksudnya gimana ya kak? Kayak duduknya gitu atau? Oke. Ketika proses make up kita mungkin menghadap kaca ya. Nah, setelah itu, setelah proses make up selesai, terus kita ganti pakaian, kita masuk ke sesi photoshoot. Iya, masuk ke sesi photoshoot kita harus bisa explore gaya supaya makeup itu bisa keluar gitu ekspresinya gitu. Mungkin aku contohin kali ya. Iya, boleh kak. Misalkan nih, ini adalah kameranya, aku contohin ya. Mungkin dengan pakaian aku yang kayak gini, dengan makeup aku yang kayak gini, aku bisa gaya kayak gini. Atau kayak gini. Kayak gitu. Keren banget Kak Eva. Keren banget sih. Jadi emang harus benar dari make upnya juga, dari posenya, terus juga cara penyampaian ekspresinya gitu ya Kak. Betul. Terus gimana sih Kak cara Kakak tuh menjaga konsistensi diri di depan kamera gitu? Oke, ketika proses makeup berlangsung itu aku selalu senyum. Karena aku suka gitu ngeliat diri aku yang lagi di make up, ngeliat diri aku cantik gitu. Pokoknya pertama kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus bangga sama diri kita sendiri. Kita harus percaya dengan apa kelebihan dalam diri kita.
gitu. Karena ketika kita sudah percaya diri, kita sudah percaya dengan apa yang positif dalam diri kita, itu akan memancar. Betul. Kayak begitu. Jadi dengan percaya diri, semua itu bisa terekspresi dan bisa keluar. Betul banget Kak Eva. Nah, ketika kakak mengekspresikan diri kakak ini nih, apakah kakak otodidak sendiri belajarnya atau emang ada mentornya nih Kak untuk belajar ekspresinya itu? Oke, untuk saat ini aku masih belajar sendiri dengan terus berlatih setiap harinya pastinya untuk bisa terus mengekspresikan diri aku dan juga bisa eksplor banyak pose-pose lainnya gitu. Gitu ya. Gimana sih Kak langkah-langkah pertama biar kita tuh bisa percaya diri gitu sama diri kita sendiri? Oke, mungkin beberapa dari kita insecure dengan diri kita sendiri ya. Jujur aku juga pernah di posisi insecure, tapi aku sadar kita harus percaya dan kita harus bisa melihat apa yang positif dalam diri kita. Gitu. Jujur aku juga pernah ada di titik insecure. Salah satunya adalah aku punya moles atau tahi lalat di wajahku. Tapi sekarang justru di sosial media banyak makeup yang pakai fake moles ya kan. Nah, kayak gitu. Orang-orang malah pengen punya. Kita yang udah punya juga. Jadi harus bersyukur dong kayak gitu ya kan. Benar. Jadi kita harus bisa melihat sisi positif dari dalam diri kita gitu. Iya betul Kak Eva. Terus yang aku baca-baca dari portofolio kakak nih, kakak pernah ikut drama sekolah ya? Iya. Wah keren banget. Nah itu pengalaman itu ngebantu kakak membentuk menjadi karakter kakak yang sekarang ya kan? Itu gimana sih Kak? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi di SMA aku waktu kelas 11 itu ada tugas akhir drama di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di tiap kelas itu harus bikin mementaskan drama. Jadi kita bermentasin drama, kita tentuin temanya, terus juga pemerannya dan direkturnya atau sutradaranya. Dan kebetulan pada saat itu aku mengajukan diri aku sebagai sutradaranya kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin aku tertarik jadi sutradara kala itu? Itu ketika aku bisa melihat teman-teman sekelas aku ini punya potensi semuanya. Kayak dari wajahnya, ada yang wajahnya wajah Jawa, Sunda, ada yang bule bahkan. Nah, ya dari situ aku tertarik untuk bisa menghandle dan memimpin teman-teman aku kayak gitu. Nah, ketika aku jadi sutradara, aku bisa mendirect mereka untuk bisa jadi tokoh dan karakter yang sesuai dengan tema gitu. Iya. Oh berarti kakak yang make upin Iya, teman-temannya betul. nih? Oh bukan, aku jadi sutradaranya, aku yang direct mereka di adegan ini, gayanya harus kayak gini, kayak gitu. Jadi dari situ aku udah tahu nih untuk adegan gini cocoknya kayak gini gitu. Ngasih ide Iya ya? betul. Pementasannya ada di YouTube by the way. Oh, Ya nanti judulnya. boleh kasih aja kali Iya ya? boleh. Judulnya itu The Mauritian Lamentation Indonesian Historical Romance. Jadi itu bercerita tentang kisah cinta di zaman Belanda. Kayak gitu. Iya. Keren banget itu, cocok buat anak sejarah. Nah, Betul. terus dari pencapaian yang Kak Eva lakukan ini menjadi sutradara, apa sih Kak yang berpengaruh dari perkembangan kakak ini? Oke, dari pengalaman aku sebagai sutradara kali itu, alhamdulillah kan kita di lombain tuh satu angkatan kan, dari 9 kelas, siapa yang terbaik. Alhamdulillah pas aku menjadi peroleh juara 2 kali itu. Nah, dari situ aku belajar nih, gimana sih penokohan, karakteristik. Aku juga belajar karakter-karakter atau ekspresi-ekspresi wajah. Nah, dari situ aku juga belajar bukan cuma mendirect, tapi aku juga harus bisa mendirect diri aku gitu. Nah, dari situ aku bisa mengekspresikan diri aku gitu. Aku jadi bisa eksplor banyak ekspresi dari pengalaman itu. Gitu. Keren sih Kak Eva. Berarti dari menjadi sutradara, menjadi modeling. Nah, langkah selanjutnya nih apa yang mau Kak Eva lakukan menjadi seorang model? Apakah ada planning untuk kedepannya? Oke, untuk saat ini selain menjadi makeup models, karena aku sendiri kan sekarang nih kesibukan aku adalah berkuliah ya. 3 hari kuliah, nah setelah itu selain di hari itu aku mencari kesibukan, yaitu freelance model. Dan untuk saat ini alhamdulillah aku sedang jadi model pakaian juga. Oh Ya, iya. jadi model salah satu brand pakaian. Wow, keren banget. Berarti kan Kak Eva ini kan udah mulai model juga nih ya dari awal. Nah, gimana sih Kak caranya buat menaikkan personal brandingnya di era digital pada saat ini nih Kak? Oke, untuk saat ini aku juga mulai model makeup itu dari sosial media ya. Menurut aku personal branding di sosial media itu penting banget karena personal branding itu adalah bagaimana cara kita menunjukkan diri kita ke sosial media, ke dunia luar gitu. Dengan kita ekspres diri kita,
orang-orang tuh jadi tahu siapa sih kita sebenarnya gitu. Di personal branding sendiri aku khususkan di Instagram. Ya, jadi aku suka sharing-sharing tentang diri aku di Instagram gitu. Contohnya dengan aku suka naik gunung. Aku posting foto aku naik gunung. Nah, dari situ orang jadi tahu dong. Ternyata aku suka naik gunung kayak gitu. Jadi dengan personal branding di sosial media gitu akan menarik kesempatan-kesempatan untuk diri kita kayak gitu. Karena aku pun dapat tawaran job itu dari sosial media, dari Instagram kayak gitu. Tawaran modeling? Iya betul. Jadi bukan cuma aku yang apply, tapi aku juga dapat tawaran. Aku di DM sama manajernya gitu. Karena dengan kekuatan personal branding itu sendiri kayak gitu. Berarti emang harus sering aktif banget ya Kak Iya di betul. sosial media. Iya betul. Maka dari itu aku mendukung anak muda sekarang untuk bisa mengekspresikan diri kita di sosial media dengan personal branding kayak gitu. Keren. Berarti dengan sosial media ini bisa orang-orang jadi tahu nih kalau kita tuh punya bakat yang seperti ini Iya, gitu ya. betul. Nah, gimana sih Kak caranya ngebangun portofolio yang Kakak punya saat ini? Oke, mungkin bisa dicek ya untuk para audiens. Iya. Instagram aku di @pramspa dan @muse.fa. Itu Instagram portofolio aku. Jadi sebagai seorang muse atau model makeup pemula, langkah yang harus dilakukan pertama adalah membuat akun Instagram baru, khusus portofolio. Iya. Untuk username-nya itu bisa portofolio.nama kamu atau muse.nama kamu kayak gitu. Setelah itu kamu upload foto kamu bare face di Instagram itu. Foto bare face ataupun foto kamu yang sudah di make up. Nah, setelah itu kamu tulis di bio Instagram. Bio keterangan tinggi badan, berat badan, atau tipe kulit. Terus juga skin tone, undertone. Setelah itu kamu coba follow makeup artist di sekitar wilayah kamu gitu. Oh gitu. Iya. Nah, aku tuh masih bingung sama pengecekan skin tone dan apa tadi? Undertone. Ya, itu Kakak ngeceknya tuh gimana tuh biar kita tahu skin tone-nya itu apa gitu. Oke, jujur aku juga sebenarnya belum pernah tes yang resmi gitu ya. Aku baru lihat dari TikTok aja sih. Ya, karena kan banyak kan tutorialnya entah dari Nadi kah atau Iya, dari itu. Cahaya kah gitu. Aku juga sebenarnya masih meyakini hal itu sih, belum tes yang resmi gitu. Seperti itu. Menurut Kak Eva, yang lebih penting itu ketika di depan kamera kah, atau kameranya harus bagus, terus posenya harus bagus, atau emang attitude-nya harus bagus gitu kan? Oke, untuk menjadi model makeup yang profesional, kita harus bisa mengutamakan ketiga hal itu. Yang pertama adalah etika. Kita harus bisa saling menghargai antara sesama muse, makeup artist, fotografer, hairstylist. Harus saling menghargai waktu, tempat, dan juga gaya bicara. Setelah itu, pose. Kita harus bisa saling menghargai. Kita harus bisa tahu job kita. Kita sebagai model makeup, kita harus bisa sesuai dengan kemauan makeup artisnya gitu. Karena makeup itu kan banyak ya karakternya. Ada yang cute, ada yang hot, ada yang sangar gitu kan. Kita harus bisa mengekspresikan itu sesuai dengan kemauan makeup artisnya gitu. Ketika kita lagi makeup doin atau Thailand makeup, kita harus bisa pose yang cute. Yang cute gimana tuh Kak? Cute itu kayak misalkan yang senyum gitu. Oh, senyum. Ya, senyum. Atau yang sangar atau hot kayak gitu. Yang tadi ya? Iya betul. Ada di portofolio aku di Instagram aku, bisa dicek. Kita harus bisa mengekspresikan diri kita sesuai kemauan makeup artisnya gitu. Tapi kamera juga penting banget ya Iya Kak? betul. Nah, yang aku pelajari juga di makeup artist sebagai makeup artist itu bukan cuma bisa make up, tapi juga bisa fotografi, bisa menentukan lighting kayak gitu. Gitu. Tapi sebenarnya Kakak ngerti cara pakai kamera atau cuman sekedar kayak modelnya aja gitu? Oke. Sebagai model makeup aku saat ini baru bisa modelnya aja gitu. Oke. Seru banget sih ini obrolan kita pada hari ini ya. Mungkin tentang dunia model tuh emang bener-bener wow banget gitu ya, apalagi untuk perempuan ya Kak ya. Kita bisa tahu ekspresi kita gimana, pose kita harus gimana gitu. Nah Kak, dari pengalaman Kak Eva nih selama menjadi modeling ini, apa sih Kak kesan yang gak menarik buat Kakak, kesan terburuk? Oke. Bicara tentang pengalaman kurang baik, itu pasti ada ya. Apalagi pas aku masih pemula awal-awal tuh, aku pernah mengalami
hal yang kurang mengenakan. Contohnya adalah ketika dalam proses make up, kita di studio nih, aku kan menghadap dengan kaca, lalu di make upin sama make up artisnya. Nah, di bawah itu ada tempat sampah. Nah, suatu ketika kuas make up itu berjatuhan semua ke tempat sampah. Nah, setelah itu MUA-nya ambil lagi brushnya, terus ditaruh lagi ke muka aku. Kayak gitu pernah. Wow. Iya. Tapi jujur sebagai model makeup aku harus profesional dong. Aku ya sebenarnya harusnya aku menolak, tapi ketika itu aku masih pemula, jadi ya udah deh aku diem aja deh gitu. Ya kayak gitu pernah. Terus juga ketika pengaplikasian makeup, kamu tahu itu gak spons makeup? Iya. Nah itu pernah di tap-tap di mau tuh kayak ditabuk-tabuk rasanya itu pernah. Kenceng banget Iya, itu. iya, di mata itu ditabuk-tabuk itu kayak gitu pernah. Jadi sebagai model makeup kita bukan cuma duduk aja, tapi kita harus tahan banting. Kayak gitu. Terus juga apalagi kalau misalkan adat, portoan adat, kita pakai siger Sunda, itu kan pasti berat ya. Iya. Nah, kita harus tahan itu. Tahan pusingnya, tahan beratnya, kayak gitu. Terus juga photoshoot berjam-jam, kita harus tahan. Jadi sebagai seorang model makeup, bukan hanya duduk diem aja, tapi kita juga harus bisa tahan fisiknya. Kayak gitu. Berarti selama ini kakak sering banget ya jadi model ya? Kayak seminggu atau sebulan itu berapa kali model tuh kak? Oke, untuk job modeling tersendiri itu sesuai rezeki ya, sesuai panggilan kayak gitu. Jadi makeup artisnya itu bisa beda-beda, lokasinya beda-beda, orangnya beda-beda kayak gitu. Jadi kayak gitu tergantung rezekinya aja. Gitu ya, keren banget. Berarti selama kakak menjadi model ini berarti itu kerjaan sampingan ya kayak freelance gitu ya. Iya, betul. Abis kakak kuliah terus di apa? Freelance dilanjut dengan freelance gitu. Iya betul. Dan sebagai model makeup ini bukan cuma di satu studio aja gitu. Kita bisa tergantung lokasi MUA-nya mau di mana. Di studionya itu Jabodetabek. Jadi aku pernah ke Jakarta, pernah ke Bekasi, pernah ke Bogor bahkan gitu. Dan juga aku bertemu dengan banyak orang baru. Karena kakak MUA-nya itu ganti-ganti, fotografer ganti-ganti, aku juga banyak berkenalan dengan orang baru, dengan karakter orang baru gitu. Jadi sebagai model makeup tuh kita juga jadi banyak keluarga kayak gitu. Oh iya, berarti sering ketemu artis juga tuh kak? Untuk artis aku belum sih, Oh karena belum. aku mungkin masih harus banyak pengalaman lagi sih. Iya, keren banget sih itu kak. Boleh dong kak kasih langkah-langkah menjadi modeling untuk sobat Fahmili ini? Oke, untuk para girly-girly di luar sana, para pemuda-pemudi, pemudi sih ya, bukan pemuda ya, para pemudi, siapapun bisa jadi apapun. Siapapun bisa jadi muse, siapapun bisa jadi model. Karena setiap dari kita tuh punya karakter wajah kita sendiri, punya jiwa kita sendiri, punya cara kita untuk bisa mengekspresikan wajah. Dan setiap dari kita punya fitur wajahnya masing-masing. Entah mukanya yang looks Arab, bisa jadi model makeup Arabik, ada yang looksnya Chinese, ada yang looksnya Thailand. Siapapun bisa jadi apapun. Maka dari itu, mulailah memperluas zona nyaman. Mungkin ada yang tertarik dengan dunia model makeup atau modeling mulai dari sekarang. Tadi yang kayak udah aku bilang, caranya adalah yang pertama bikin Instagram, akun Instagram, bangun portofolio. Upload muka bare face atau upload muka kita yang sudah di make up. Setelah itu tulis keterangan, asal domisili kita, tinggi badan kita, skin type kita. Setelah itu kita mulai follow makeup artist. Terus juga kita mulai DM makeup artist. Jadi kita mulai duluan untuk menjemput rezeki itu gitu. Jadi kita mulai DM makeup artist dengan kita tanya nih, halo kak, perkenalkan nama aku Eva, aku dari Cibubur, aku muse pemula, boleh nggak kalau kita collab gitu. Jadi menjadi muse pemula itu kita harus open collab dulu atau open collaboration. Jadi kita sebagai model makeup yang tidak dibayar untuk mengumpulkan portofolio kita. Jadi MUA-nya dapat model, kita sebagai model dapat portofolio kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika kita udah punya portofolio, kita baru bisa mengajukan rate card atau price list gitu. Jadi sebagai model makeup pemula, kita tidak boleh langsung mengajukan price list. Kita harus punya portofolio kita dulu, kita harus punya daya jual kita dulu, nilai jual kita dulu. Setelah kita udah banyak portofolio, baru kita bisa mengajukan price list kayak gitu. Iya, berarti emang harus kita dulu nih yang meng-DM kakak artisnya gitu ya. Iya. Wah, seru banget nih obrolan kita tentang dunia
modeling dan bagaimana caranya seorang musuh ini membawakan ekspresinya di depan kamera. Semoga kisah dan pengalaman Kak Eva ini bisa menjadi inspirasi untuk kreator-kreator muda yang ingin memulai karirnya di bidang visual. Boleh dong Kak Eva sebelum menutup episode pada kali ini kasih saran 1 atau 2 saran untuk kreator muda di luar sana? Oke. Saran dari aku adalah mulailah keluar dari zona nyaman kalian. Bukan keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman. Iya. Mulailah hal-hal baru. Siapapun bisa jadi apapun. Dengan percaya diri, kita bisa menunjukkan karakter kita kepada dunia. Terima kasih banyak Kak Eva atas waktunya dan semoga terus berkarya dan menginspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Sobat Family yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa follow Instagram Kak Eva untuk melihat portofolionya. Boleh Kak Eva disebutkan Instagramnya? @pramsva dan @news.va. Oke, sampai jumpa di episode Family Podcast. Cerita kalian, inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.